Halo, selamat siang rekan-rekan. Pada siang hari ini saya ingin memperdengarkan kembali memperdengarkan kembali percakapan beberapa dari kami yang bersama dengan Bapak Dani yang sebagai narasumber dari pihak Muslim. Kiranya percakapan ini menjadi berkat ya, dan percakapan ini ada berlangsung kemarin di Zoom di Teolog Kontekstual CIA. Ya, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati. Saya nanya simpel aja sih sama teman-teman Muslim. Kalau memang Muhammad membelah bulan, pakai apa Muhammad membelah bulan dan terbang ke bulan naik apa? Itu aja. Oke, itu aja. Atau ada pertanyaan kedua dari tim Kristen? Silahkan. Satu-satu aja, satu-satu aja. Oh, baik. Aku boleh. Oke, satu-satu ya, satu-satu. Oke, moderator saya kembalikan ke Pak YKS ya, karena Iya. beliau putus internet. Silakan Pak YKS. Iya. Pertanyaan satu dulu. Pertanyaan tuak biar tuh dijawab dulu. Silakan Pak Dani. Ini Bang Abdullah atau saya duluan? Ya, sama aja boleh. Saya aja. Kayak ayat Oke. ya Pak ya. Boleh dari hadis atau Quran. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah itu namanya di Raja Abasa itu. Kan ada surah Abasa juga. Itu ayat Al-Quran juga ada. Dan masalah pembelahan bulan itu banyak keterangannya dapat dari saat ditanya oleh raja tersebut untuk membuktikan bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi ataupun utusan Allah ataupun rasulnya Allah. Dia ingin meminta bukti tentang mukjizat karena raja tersebut mengetahui setiap para nabi atau utusan Allah itu pasti memiliki mukjizat, bukan sihir. Beda antara sihir dengan mukjizat. Walaupun mirip tapi tidak sama. Makanya sang raja tersebut ingin membuktikan kepada Rasulullah atau ingin meminta bukti. Apa bukti Anda katanya kepada Rasulullah kalau Anda itu adalah utusan Allah? Maka di saat pada malam itu Rasulullah Sallallahu bermunajat kepada Allah untuk memberikan jawabannya, maka Rasulullah itu membelah bulan dengan tangannya ya, dari bawah itu dengan gerakan dia tangannya, dengan gerakan tangannya, dengan lagi digeserkannya ke kiri. Dan itu seluruh orang yang menyaksikan pada saat itu termasuk prajuritnya melihat bulan tersebut terbelah. Oke, setelah terbelah itu sudah dibuktikan, Rasulullah kemudian merapatnya kembali. Nah, disitulah raja tersebut menjadi Islam. Makasih, itu penjelasan lambat, saya tidak perlu panjang lebar. Makasih. Saya bisa mengemukakan pendapat nggak, bro? Tunggu, ini siapa nih? Saya Herdi, bro. Herdi, tunggu ya. Herdi, kita biarkan ini dulu ya. Yowes. Oke. Tunggu Fabisan, ini dulu. Kan tadi pertanyaannya, ya, kenapa nggak tertulis di Al-Quran? Saya jawab, surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2, baca di situ. Coba bacakan. Berarti setelah bulan itu pecah ada kiamat dong, Pak? Enggak, Pak, nggak seperti itu. Ya, jadi saat hari kiamat semakin dekat, jadi tanda-tanda hari kiamat ya salah satunya itu. Oke. Ini bisa saya bantah. Itu kejadian bulan terbelah itu kapan? Dan itu hari kiamat tidak akan terjadi sampai detik ini. Itu saat kiamat, Pak. Loh, saat kiamat semakin dekat. Ya kapan? Jadi belum terjadi, Pak. Mungkin ada ayat yang lain, Pak. Pak, namanya mujizat, Pak. Namanya mujizat, Pak. Nggak tunggu berpuluh-puluh tahun, Pak. Itu bukan mujizat, Pak. Baca ayat 7-nya. Aku lari dulu. Ya. Ayat yang lainnya. Sebab nusulnya tentang kiamat.
bukan tentang Muhammad membelah bulan. Ini ada tafsirnya guys ya. Aku bisa share screen nggak? Ini aku pakai guys. Ya. Berarti hoax yang dibilang Pak Dani, gua ketipu tadi dikatain, katanya raja. Gua ketipu sama Pak Dani. Jadi ayat itu berbicara tentang future tense ya, bukan past tense. Boleh saya. Teman-teman. Boleh saya. Teman-teman biarkan Pak Dani jelaskan lagi. Buset bro, buset aku ketipu lagi bro. Saya nggak ketipu. Gini Bang. Santai. Nggak, mungkin itu salah ayat. Saya nggak pernah. Oke, silakan bacakan Pak. Cipher. Boleh saya tambah. Boleh saya share screen nggak? Boleh share screen. Boleh. Sebentar, tunggu Pak Dani. Satu-satu dulu Pak ya. Iya, silakan Pak, silakan. Iya. Ferguson. Jangan ketawa dong Ferguson. Ngakak boleh. Ferguson jangan kejam-kejam dong. Ya. Lagi Di menahan. tafsir web ya, Quran surat Al-Qamar ayat 1. Oke. Ini tafsirannya di bawah. Ya, blog, silakan dibaca. Waktu kiamat semakin mendekat, bulan terbelah sebagai mujizat bagi Rasulullah, SAW, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan ada. Anas berkata, penduduk Mekah meminta Nabi SAW agar menunjukkan kepada mereka suatu tanda-tanda. Maka beliau memperlihatkan. Jangan ya disingkat Pak. Kalau nggak mau dibaca nggak usah disingkat. Ya silakan baca. Selalu apa? Gimana? Saya nggak paham baca SAW lah. Nggak usah dibaca. Cukup meminta Nabi aja. Oh Nabi, oke. Nabi. Satu tafsirnya itu, jangan hanya satu itu aja. Oke, biar lebih jelas. Silakan pihak Muslim yang baca. Oke, biar nggak salah. Waktu kiamat semakin dekat dan terbelah bagi Rasulullah SAW. Tunggu Pak. Iya Pak. Anas berkata, penduduk Mekah meminta Nabi SAW agar menunjukkan kepada mereka suatu tanda-tanda, maka beliau memperlihatkan untuk mereka bulan terbelah sampai mereka melihat wahana merah antar keduanya, lalu turunlah ayat, ya kan? Ikbaratis sa'atu. Ya, ini asbabun nuzulnya Pak. Itu konteksnya lagi pas kiamat Pak. Itu lihat dong. Waktu kiamat semakin mendekat. Nanti kiamat mendekat, bulan terbelah. Waktu dalam persepsi Allah itu memang ini berarti ini Pak. Tunggu saya jelaskan dulu. Aduh, jangan panasan. Kan sudah minta ayatnya. Saya sampai ketawa-tawa kok malahan lucu apa itu. Oke gini Pak, biar lebih jelas. Kita pahami per kalimat Pak ya. Oke. Waktu kiamat semakin mendekat. Coba jelaskan Pak. Satu hari di mata Allah itu di dunia ini 1000 tahun Pak. Jadi dekat menurut Allah itu kiamat Pak. Makanya sudah dikasih informasi tentang datangnya kiamat. Oke. Gini Pak. Singkatnya. Dan sebagaimana dari Muhammad SAW adalah Nabi terakhir untuk Nabi akhir zaman. Pak Abdullah. Ini singkatnya kita mau tanya intinya ini kejadian ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Ya. Terus kapan kiamatnya Pak? Ya gini kan, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir untuk para Nabi. Ya, Nabi akhir zaman. Ya ini sudah akhir zaman Pak. Jadi waktu menurut persepsi manusia. Tapi Pak, ini kan kejadiannya 1400 tahun yang lalu Pak. Iya betul Pak. 1000 tahun di dunia ini satu hari di sisi Allah. Pak, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya. Iya, gimana? Mohon maaf, Bapak paham nggak dengan arti mujizat itu? Paham Pak? Paham. Iya. Kayak Nabi Musa kan mujizat membelah laut, itu terjadi nyata. Ya. Nah ini mujizat yang apa ya, yang ditunggu-tunggu sudah terjadi tapi belum kiamat. Ini gimana? Sudah terjadi Pak, sudah terjadi. Iya, bulannya sudah terbelah. Ya kan? Belum. Tapi kiamatnya belum. Kapan kalau, kiamatnya? Kalau boleh tahu, ini Pak, tahun berapa Pak terjadinya? Kenapa nggak ini Pak, saya jelaskan Pak ya. Oke. Nabi Isa membunuh Dajjal itu tanda-tanda kiamat itu apa? Tapi apakah setelah Nabi Isa membunuh Dajjal langsung kiamat? Tidak Pak, karena Nabi Isa itu masih hidup 40 tahun lagi Pak. Kita lagi bahas ini Pak. Kita lagi bahas ini Pak. Iya, supaya pemahaman Bapak tentang konteks waktu itu nyambung Pak. Saya jelaskan ya.
Nabi Isa itu tanda-tanda hari kiamat, Dajjal juga tanda-tanda hari kiamat. Ketika Maaf, Nabi Pak. Isa membunuh Dajjal, Nabi Isa yang di mana masih ya? hidup 40 tahun, Pak. Dan belum langsung kiamat, Pak. Nabi Isa yang mana? Pas kiamat, bulan juga bakal terbelah. Itu konteks ayat ini. Lah iya berarti belum terbelah. Lagian kalau Bapak bilang menurut NASA itu terbelah, saya Tolong dong, kasih kami kesempatan menjelaskan. Tadi kami ya kan? Ya memang pada saat itu Nabi sudah membelah bulan. Ya, dan bulan itu menurut ya sudah menyatu kembali, dan pada hari kiamat akan terbelah lagi. Itu mudah bagi Allah. Dia yang susah. Tapi ada maksudnya ini nubuat ini ada nggak saksinya? Bisa kalau misalnya Musa membela laut. Mohon maaf ya Pak. Saksinya. Level hadis kami itu lebih baik daripada kitab Bapak karena kami punya itu sanad. nggak nyambung. Enggak. Itu tadi kami punya sanad Pak. Maaf Pak ya. Maaf, Pak. Saya menambah penjelasannya. Silakan Pak. Itu kan menurut Abdullah, klaim palsunya Abdullah. Enggak Pak, kan saya sudah tunjukkan bukti saya Pak. Terserah saya kan tidak boleh sampaikan Pak. Iya. Boleh memaksa Pak. Silakan Pak Dani tambahkan. Enggak, sebelum Pak Dani biar sekaligus dijawab soal belah bulan ini boleh? Ya, yang Islam boleh menjelaskan. Iya, saya mau jelaskan. Jadi kita di sini udah jelas kok bahasanya. Coba kita amati ya. Saat kita gabungan aja lah. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Itu kita amati dulu. Saat kiamat semakin dekat. Jadi bukan kiamat langsung bulan terbelah langsung kiamat, kan tidak. Saat kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Kapan terbelahnya bulan ini? Di ayat yang kedua, baca. Dan jika mereka orang-orang musyrikin lihat sebuah tanda mukjizat, apa yang dilihatnya mukjizatnya itu yaitu bulan terbelah. Mereka berpaling dan berkata, orang yang musyrik itu berkata, berpaling terhadap mukjizat yang Rasulullah sampaikan itu. Apa kata dia? Ini adalah sihir yang terus menerus. Dia menganggap apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sihir. Ditambah ayat yang ketiga. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Kemudian ayat keempat. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran mereka. Nah, kejadian pembelah bulan di sini kan sudah dinyatakan bahwasanya ini yang dilihat oleh manusia. Bahkan manusia kafir juga melihatnya, tetapi dia mengingkari. Itu dikatakannya sihir. Nah, kalau dikatakan semakin dekat, ini kan bukan berarti kiamat, semakin dekat. Benar yang dikatakan teman saya tadi. Semakin dekat di mata kita, beda di mata Allah. Menandakan inilah zaman mutaakhirin. Zaman mutaakhirin itu artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sampai kiamat. Tidak ada lagi utusan nabi selain daripada apakah ada manusia yang mengaku-ngaku nabi. Kalau usah dibahas lagi itu kita udah tahu. Pak Dani bohongi gua. Tidak ada satu catatan arsip dari NASA bahwasanya bulan itu terbelah itu satu. Saya bisa buktikan. Bro Ferguson bisa buktikan bisa gini saya rasa topik ini kita semua juga sudah tahu ya. Jadi apapun penjelasan dari pihak Muslim kita juga ini kita topik aja. Silakan Ferguson ganti ini pertanyaan lain. Kita nggak bisa selesai. Oke, aku tadi tanya. Iya, closing statement Ferguson closing statement. Ya, bentar, aku mau coba saya ngajukin satu tema dulu lah sekali-kali. Bentar, aku mau closing statement soal ini. Itu singkirin dulu ini si Rasulnya gantian bro. Singkirkan dulu bulan itu. Jadi gini. Udah
paham kan? Yang penting udah paham. Saya itu heran sama Bro Abdullah, kenapa statementnya lucu sekali? Kenapa Bro? Soalnya kalau kamu mengklaim di YouTube banyak banyak, malah kamu terbongkar. Kenapa kok malah banyak artikel termasuk baliknya malah jadi buku untuk kamu Bro? Apa? Ini ya, di sini berpendapat bahwa lihat beberapa pendapat mengatakan bahwa Rima Arya Deus itu ada di permukaan bulan. Terbentuk saat aktivitas vulkanik di bulan masih berlangsung. Namun di lain pihak, pendapat lain mengatakan bahwa Rima Ardelius ini terlalu panjang lah. Tapi di sini adalah penyangkalan. Penyangkalan jika bulan terbelah itu tidak masuk akal. Terbelahnya bulan merupakan salah satu contoh dari mujizat yang diberikan Nabi Muhammad SAW yang memang secara ilmu pengetahuan belum bisa, bahkan tidak bisa dibuktikan, karena itu merupakan salah satu bukti tanda-tanda kebesarannya. Jadi nggak bisa dibuktikan, gitu loh. Ya, tidak bisa dibuktikan kepada bulan terbelah, karena akan berpengaruh kepada atmosfer bumi. Ketika bulan terbelah, maka bumi akan atmosfernya tidak akan apa sih namanya? Atmosfernya rusak. Iya, Pak. Pertanyaan ini Pak Dani, kita sudahi topik yang ini, kita ganti pertanyaan lain. Bahkan ini adalah sebuah puisi ya. Nanti saya ada di video YouTube saya ini adalah sebuah puisi dari Nabi Musa membelah laut juga tidak bisa. Ya, ada moderator. Jadi tolong tertib. Pertanyaan dan jawaban ya. Jadi tidak ada interrogative question. Sifatnya adalah kita berdialog. Silakan Pak YKS satu kali. Iya, kita sudahi saja pertanyaannya tadi karena kita sudah tahu jawaban seperti apa dan datanya seperti apa. Ini bukan hal yang baru lagi ya. Silakan lanjutnya siapa tadi Kiran? Saya bisa ngomong, Pak. Bisa. Tapi ini dulu, coba kecil dulu. Silakan ajukan pertanyaan. Angkat tangan Pak ya. Oke. Ya, oke. Ya, saya mau tanya. Matikan dulu saya screen-nya boleh ya. Saya mau tanya untuk teman-teman muslim, kalau ini kan ada Muhammad itu mempunyai tanda-tanda kenabian. Ya toh. Dan tanda-tanda itu dikatakan dalam cerita Islam itu bahwa yang memberitahu itu orang-orang Yahudi bahwa Nabi akan datang itu ada tanda di punggungnya. Kalau dibaca dalam sebesar telur burung dara. Ya. Pertanyaan saya, dari manakah tanda-tanda nabuat itu ada? Karena sebuah tanda seperti itu, tanda soal kenabian pasti ada nabuatnya. Maksudnya telah diberitakan dari nabi-nabi terdahulu bahwa akan ada nabi terakhir. Dan ada di cerita Islam yang memperkuatnya, ada orang Yahudi memberitakan bahwa ada nabi terakhir dengan ada tanda di punggungnya, ada tanda di punggung yaitu sebesar telur burung dara, gitu aja lah. Ya izin ya, udah azan maghrib ini ya. Saya lift. Oke, yang mau sholat silakan. Pak Dani silakan. Ini dijawab. Yang lain ada nggak yang Islamnya? Nanti Pak. Nanti saya Islam Pak, nanti Pak. Ada. Gua Islam juga, isi lambung. Jadi yang merupakan ciri-ciri Nabi Muhammad itu ciri-ciri Nabi terakhir. Pertama yang saya dapatkan ya baru-baru ini di dalam Alkitab itu yang mengatakan bahwasanya Nabi itu yang terakhir itu dia tidak berkata-kata kecuali dari Allah yang memberikan wahyu. Kedua, dia itu ada ya
dia itu yang menerima wahyu itu adalah orang yang ummi. Itu ada saya baca di dalam kitab-kitab yang lain. Yang ketiga, ciri-ciri nabi yang pernah saya baca dalam kitab yang lain juga, mungkin dikatakan ada benjolan seperti telur burung dara, ya kan. Nah, dan di kami juga itu ada tanda kenabian, itu ini versi Islam. Justru di punggungnya itu ada tulisan. Nah, tulisan itu kami tidak pernah diberitahu apa bentuk tulisannya. Sampai detik ini umat Islam tidak mengetahuinya. Apa tidak diberitahu? Apa yang tertulis di dalam punggungnya Rasulullah? Itu dalam versi Islam, ya. Jadi dalam versi Islam, tanda kenabiannya itu ada di punggung. Itu aja, itu disampaikan oleh sahabat, itu ada tulisan. Dan tulisan itu, sekali lagi, tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Bisa dipahami nggak? Jadi tidak ditulis lagi oleh sahabatnya, tulisan itu apa. Apakah memang ada dilarang oleh Rasulullah? Kita juga tidak tahu. Yang jelas, kami hanya diceritakan bahwasanya di punggung Rasulullah itu ada tulisan. Nah, tulisan itu kita nggak tahu apa. Ada yang ulama berpendapat tulisan di punggung Rasulullah itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang ada, tapi ini pendapat ya, bukan dari hadis. Hadis tidak menjelaskan. Boleh nggak? Yang hadis jelaskan hanya dikatakan ada tanda tulisan di punggung. Ya. Banyak sekali ciri-ciri kenabian. Tunggu. Ya, tunggu. Saya tekankan tadi kan tanda di punggung itu, Pak. Dan ada di hadis. Kalau yang masalah Bapak bilang ada tulisan, tolong dibuktinya di mana gitu. Karena saya bacakan ya hadisnya ya. Saya melihat tanda kenabian di antara pundak atau punggung Rasulullah berukurannya kira-kira sebesar telur burung dara. Ya toh? Berarti ada tanda kenabian dan dipastikan lagi oleh para orang Yahudi bahwa Nabi terakhir dalam Islam dalam cerita Muslim, Yahudi ini menceritakan ada Nabi terakhir dengan ada tanda di seorang Nabi, tandanya ada di pundak di saat Muhammad umur 12 tahun. Dan diaminkan sama yang Bapak dulu pernah cerita, siapa namanya, yang mengembara dengan guru-gurunya, ada tanda kenabian, dia masih diberi duit, diberi makan tapi tidak dimakan oleh Muhammad, tapi dimakan oleh teman-temannya. Tapi ada bukti yang ketiga, yaitu adalah pun ada tanda di pundaknya sampai dia menunggu Muhammad itu bagaimana caranya saya bisa memegang dan melihat tanda itu. Dan akhirnya sesudah mendapatkan tanda itu dia memeluk Muhammad dan menciumnya. Yang saya tanyakan kan di umur 12 ini orang-orang Yahudi memberikan suatu nabuat bahwa ada nabi terakhir dengan ciri-ciri orang itu mempunyai tanda di pundaknya. Ya, yang saya tanyakan, nabuat dari manakah ini yang ada tanda pundaknya ini? Harus tertulis dalam kitab, bukan dari omong-omongan asumsi orang. Itu loh, Pak. Monggo. Oke. Sudah? Ya, silakan Pak Gali. Jadi, kami selaku umat Islam di dalam mentaati dan meyakini Rasulullah sebagai nabi kami tidak penting tentang nubuatan. Mau ada nubuatankah atau mau tidak ada nubuatankah, nggak ada urusan. Mau ada di Alkitab Anda kah atau di kitab yang lain kah, mau tidak ada urusan. Kami hanya meyakini Al-Quran dengan hadis sesuai yang Rasulullah perintahkan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kami tidak penting terhadap nubuatan-nubuatan yang lain. Yang kami pentingkan, yang kami utamakan adalah nubuatan Rasulullah. Titik. Masalah nubuatan yang lain yang mengatakan Nabi begitu, tidak penting itu. Boleh saya nggak? Iya, tidak penting. Jadi, boleh saya tunggu. Jadi saya mau coba, ya bentar.
Jadi coba saya ambil kesimpulan bahwa tanda-tanda yang ada mengenai tentang Muhammad itu tidak penting, Pak ya. Tanda-tanda yang disampaikan sekali lagi oleh kitab-kitab yang lain, kecuali Nabi yang menyampaikan benar. Kami hanya meyakini apa ini yang kan- dikatakan Nabi. Ya, boleh dong. Pertanyaan saya tadi kan gini, bahwa ada tanda di pundak Muhammad dikatakan oleh orang Yahudi. Ini harus dikonfirmasi dari mana tanda ini, bahwa Nabi terakhir itu mempunyai tanda di pundak. Itu loh. Oke. Tadi kan sudah saya katakan. Kalau dalam ya. Jadi tadi kan sudah saya tegas. Saya pertegas sekali lagi. Kami tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh orang Yahudi. Mau orang Yahudi ke mau para rabi ke tentang ciri Nabi terakhir. Kami tidak penting. Sama sekali kami tidak punya. Tunggu Pak. Nah, enggak, Bapak beda sama kemarin karena Bapak dulu mengambil siapa itu yang punya guru bahwa nanti siapa namanya kemarin cerita. Maksudnya? Sulaiman siapa? Yang punya guru dan menabuatkan kamu akan menemukan seorang nabi terakhir. Ciri-cirinya seperti 1, 2, dan 3. Dan 3-nya ini adalah pundak. Ada tanda pun di pundaknya. Saya tidak pernah ngomong begitu. Coba Anda cari. Bukan kan saya boleh ngomong nggak? Sudah. Sudah selesai. Ya, sekarang Bu Uti silakan. Ya, terima kasih Pak Dhani ya. Pak Dhani, dari awal saya masuk saya udah lihat bahwa Pak Dhani ini sebetulnya hanya mengimani ya. Nah, kalau soal Pak Dhani mengimani bahwa Muhammad punya tanda kenabian ya fine-fine saja Pak. Semua orang juga bisa mengimani apa yang mereka percayai. Tetapi kalau soal imani Bapak tidak bisa masuk ke dalam ranah dialog seperti ini Pak. Karena itu semua hanya ada di angan-angan Bapak, hanya ada dalam kepercayaan, hanya ada dalam pikiran sendiri. Yang kita lakukan ini adalah membuktikan apakah pikiran Bapak itu betul, apakah yang Bapak imani itu betul. Nah, sekarang ketika Bapak mengatakan bahwa tanda dari Muhammad itu hanya seperti sebuah tompel gitu, tanda misalnya tanda hitam di badan, semua orang bisa punya itu Pak. Apakah itu bisa kita katakan bahwa saya punya tanda nih di kaki saya punya tanda? Apakah saya ini nabi, Pak? Nah, pembuktian untuk ini lemah sekali karena pembuktian untuk tanda bahwa dia adalah seorang nabi adalah berdasarkan dari Allah itu sendiri, berdasarkan dari Tuhan sendiri. Yaitu apa Pak tandanya? Yaitu kuasa ilahi. Karena dia mengutus, jadi dia memberikan kuasanya kepada utusannya. Nah, seperti ini loh Pak, contohnya seperti seorang polisi yang seorang prajurit yang disuruh pergi ke medan perang, dikasih perangkat seragam sebagai tentara prajurit, dikasih senjata, dikasih amunisi. Itulah tanda bahwa dia adalah prajurit yang diutus untuk masuk ke medan perang. Nah, kalau tanda Muhammad untuk masuk ke medan perang mensiarkan agama di dunia ini cuma sebagai tompel gitu loh, semua sebagai tai lalat. Aduh, betapa lemahnya gitu loh, Pak. Saya nggak habis pikir, Bapak kok bisa percaya yang seperti ini gitu loh. Ya, karena di dalam Alkitab ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya itu, dia memberikan tanda. Tanda apa, Pak? Tanda mujizat ilahi, tanda kuasanya. Itu yang menentukan apakah memang itu adalah utusan atau bukan. Nah, kalau orang nggak punya mujizat, nggak punya tanda, nggak punya kuasa ilahi, untuk apa dia pergi, Pak? Itu semua omong kosong gitu loh, Pak. Untuk apa dia diutus gitu loh? Siapa yang mengutusnya? Kalau yang mengutusnya nggak kasih amunisi, nggak kasih perangkat, nggak kasih tanda bahwa memang betul dia adalah utusan dari Tuhannya, itu jelas sekali nggak benar gitu loh, Pak. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul orang Israel itu, mereka dikasih tanda, Pak. Semua punya kuasa ilahi. Itulah yang membuktikan beda mereka dari utusan yang benar dengan utusan yang bohong-bohong gitu loh. Memang betul juga, ada juga yang mengaku utusan lalu mereka punya kuasa. Tetapi kuasa yang cuma ngaku-ngaku itu bisa dibuktikan apakah itu kuasa dari luar, kuasa dari setan-setan, ataukah dari Tuhan sendiri. Nah, ketika itu contohnya ketika Musa dia menjadikan tongkat menjadi ular. Lalu ada juga utusan yang mengaku dia dari ini juga, lalu dia bisa membuktikan bahwa tongkatnya bisa jadi ular. Tetapi kuasa dari Tuhan Elohim itu, ularnya Musa memakan ularnya ahli dukun itu. Nah, seperti itu, Pak.
Nggak bisa, ini lemah sekali apa-apaan kalau menurut saya, Pak. Masa tanda cuma tompel gitu, Pak. Misalnya ini ya, masa cuma tanda seperti itu? Apa kuasanya, apa buktinya dia berdasarkan dari Tuhan kalau cuma seperti itu, Pak. Lagi pula Bapak mengatakan itu di dalam badannya, tidak bisa dilihat orang. Tidak ada pembuktian sama sekali gitu loh, Pak. Semua yang terjadi pada Muhammad itu tidak ada pembuktian, Pak. Tapi kalau soal mengimani ya silakan saja. Kami tidak marah, kami tidak melarang, kami pun menghargai kalau cuma imani. Mari kita menghargai masing-masing iman orang. Tetapi yang kita omongin di sini kan semua pembuktian, Pak. Tadi soal bulan terbelah aja nggak ada buktinya. Nah, sekarang tanda keilahian juga nggak ada. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tanda dari Tuhan itu adalah mujizat. Tidak punya mujizat, bukan utusan. Itu saja, Pak. Nggak bisa diganggu-gugat, Pak. Karena sudah dibuktikan di dalam Alkitab. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, mereka punya kuasa. Itulah yang membuktikan, yang menunjukkan sebagai bukti bahwa mereka dari Tuhan. Gitu loh, Pak. Kalau nggak punya, ya bukan dari Tuhan. Itu saja, Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari Pak Dali, silakan. Jadi, apa yang disampaikan Ibu Uti tentang mukjizat yang maha dahsyat itu juga terjadi pada zaman sebelum nabi-nabi. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Itu maaf Pak. Ibrahim bukan nabi, Pak. Ibrahim, Daud, Yakub itu bukan nabi, Pak. Jadi itu bagi Anda, Pak. Bagi kami nabi. Itu kan ini sekali lagi sejarah dong, Pak. Harus yang benar dong. Data harus yang benar, Pak. Sejarah menunjukkan Abraham bukan nabi, Pak. Abraham bukan nabi. Dengar, kalau kami orang Islam meyakini Ibrahim itu adalah nabi. Itu keimanan dan keyakinan orang Islam. Di luar Islam terserah, mau mengatakan dia nabi, mau mengatakan dia pelacur, mau mengatakan dia apa, bencina, nggak ada urusan. Tetapi kami umat Islam mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah nabi. Ya sudah, mau dipercaya atau tidak urusan Anda. Bisa dipahami nggak? Itu yang pertama, itu saya tegaskan. Bentar, sedikit aja Pak. Nah, ya. Kalau Bapak mengatakan bahwa ini adalah iman kami, tetapi Pak, pertanyaan saya, Tuhan mana yang tidak tahu sejarah kehidupan umatnya, Pak? Karena Tuhanlah kita jangan melenceng dulu pertanyaan tadi. Karena memang dasarnya kebenaran adalah Abraham bukan nabi, Pak. Kebenaran faktanya Abraham bukan nabi. Tunggu. Biar ini imannya Pak Dani dibiarkan bukti, Pak. Kita nggak mau ke sana, iya. Aduh. Ya, maaf Pak, silakan. Oke. Kemudian bukti kenabiannya. Di dalam ajaran Islam, di samping mukjizat yang telah ditampilkan terdahulu yang menjadi suatu kisah saja yang tidak dapat kita saksikan oleh umatnya di kemudian hari. Sekali lagi, yang tidak dapat disaksikan oleh umatnya di kemudian hari. Mukjizat kan tidak bisa kita saksikan sampai detik ini. Nggak mampu kita melihatnya. Namun Nabi Muhammad ada apa mukjizatnya, yaitu Al-Quran. Kenapa saya katakan Al-Quran sebagai mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu Al-Quran mampu menceritakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia pada saat itu. Sekali lagi, mukjizat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan kepada umatnya, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat yang masih dipegang oleh umat manusia, umat Islam khususnya. Sekali lagi, umat Islam khususnya, Al-Quran menyampaikan pengetahuan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia pada zaman itu. Namun pada zaman sekarang, apa yang dikatakan di dalam Al-Quran terbukti. Contoh, salah satunya di dalam laut, kata Allah di dalam Al-Quran mengatakan ada api. Dan terbukti sekarang benar di dalam laut ada api yang menyala-nyala. Tetapi kalau zaman dahulu kita katakan bahwasannya kita sampaikan kepada manusia pada saat itu
barangkali manusia pada saat itu akan mengatakan orang yang berkata seperti ini adalah orang gila. Masa ada api di dalam laut? Kan tidak masuk akal katanya. Kalau orang berpikir pada zaman itu. Namun pada saat ini sudah dibuktikan oleh sains. Dan itu terbukti. Dan masih banyak lagi. Masih banyak itu. Saya belajar di situ sebenarnya. Bukan belajar itu, maksudnya pernah belajar di situ. 2 semester saya mempelajari itu. Ya, boleh Pak. Dengan sains. Paginya 2 menit. Terima kasih. Pak. Ya, boleh saya silakan. Ya, boleh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Pak, begini Bapak mengatakan mukjizat dari Muhammad itu adalah Al-Quran, gitu kan? Nah, kalau Bapak mengatakan itu adalah mukjizat yang luar biasa hebat, yang tidak ada tandingannya, yang mencengangkan semua mata, saya mau bertanya, Pak, apakah mukjizat itu masih memerlukan pertolongan dari kitab-kitab yang lain? Karena kenyataannya ada hadis, ada kitab kuning, ada apalagi segala macam tafsir-tafsir yang memberi dukungan bahwa semua catatan-catatan di dalam Al-Quran itu masih perlu ditolong gitu loh Pak, masih perlu didukung karena nggak ada yang bisa menjelaskan sejelas-jelasnya isi di dalam Quran itu, sehingga harus ada hadis. Dan hadis pun itu ternyata lahir di tahun ratusan tahun setelah itu. Ada yang namanya kitab kuning, ada namanya fikih, ada namanya hadis dari tafsiran Jailani, tafsiran dari Bukhari. Kalau saya mengatakan seperti itu bukan mujizat Pak, karena harus ditolong, karena orang-orang yang membaca Quran itu jadi kebingungan, jadi bingung kalau tidak ditolong oleh hadis, hilang semua cerita-cerita itu Pak, nggak bisa berdiri sendiri. Itu bukan tanda mujizat Pak. Lalu saya juga mau bilang, kalau Bapak mengatakan itu ada mujizat, tidak ada satu kitab pun yang gedebuk dari langit yang berdasar dari Tuhan turun kitab gedebuk dari langit. Semua prosesnya sama Pak. Ya, Quran itu diproses dengan dikanon. Tetapi kanonnya Bapak itu sudah sekalian dikumpulin ketika Muhammad meninggal 20 tahun setelah itu baru dikanon dikumpulin gitu loh. Nah, kalau di kami itu justru mujizat yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Kan dulu Pak, kenapa saya bilang begitu? Karena itu ditulis ribuan tahun sebelum ribuan tahun Pak. Itu bukan cuma cerita, tetapi itu bukan cuma firman Tuhan, itu adalah sejarah catatan bangsa Israel. Dari kejadian sampai wahyu itu kronologisnya sama sekali bagus, Pak. Berjalan bergulir ribuan tahun, Pak. Sangkut menyangkut, kait mengkait. Jadi Alkitab kami itu, Pak, dia punya jawaban atas setiap pertanyaan untuk Alkitab itu. Bapak punya pertanyaan di kitab yang ini, Bapak bisa cari jawabannya di kitab yang lain. Bapak bisa lihat latar belakangnya telah ditulis di situ. Nah, tidak seperti Al-Quran, karena Al-Quran butuh dukungan. Kitab kami nggak butuh, Pak. Nggak butuh, karena di situ sudah sejarahnya, di situ sudah ada pembuktiannya, di situ sudah ada semua yang dibuktikan untuk memenuhi kualifikasi apakah kitab itu adalah kebenaran. Semua kualifikasi untuk memberikan bahwa kitab itu adalah kebenaran sudah terpenuhi, Pak. Nah, ketika Bapak mengatakan bahwa Quran itu adalah mujizat, lalu di dalamnya ada ilmu pengetahuan yang pada waktu itu orang nggak tahu, sekarang orang tahu gitu loh Pak. Nah, kalau Bapak mengatakan seperti itu, saya mau tahu, tahun berapa memang Pak Al-Quran itu ada? Memangnya di zaman itu orang on gitu loh Pak, orang-orang primitif yang nggak tahu apa-apa soal kandungan. Ingat loh Pak, pada zaman itu orang sudah berlayar kiri kanan Pak, sudah ada kapal laut. Pada zaman itu sudah ada saudagar, pada zaman itu sudah ada tabib Pak. Jadi nggak bisa Bapak bilang ilmu pengetahuannya keren gitu. Karena ditulis oleh pada orang zaman primitif. Maaf Pak, pada masa itu bukan zaman primitif. Bahkan sudah ada tuh yang namanya Ka'bah, itu bangunan besar seperti itu, yang keras gitu loh Pak. Itu sudah ada dibangun ratusan tahun sebelum Muhammad ada. Jadi kalau Bapak mengatakan ilmu pengetahuannya keren, saya bukannya apa, saya meragukan. Karena pada masa itu orang-orang juga pada banyak yang pintar gitu loh Pak. Nah gitu loh Pak. Nah, sekarang ketika Bapak mengatakan, dari semua kesimpulan ini Bapak cuma imani Pak, dari awal sampai akhir cuma mengimani. Nah, kalau untuk bicara soal iman tidak bisa dibuktikan. Sekarang saya mau tanya Bapak,
Bapak berani nggak Pak menjamin kehidupan Bapak di surga nanti kalau cuma mengimani seperti ini gitu loh. Bapak meresikokan keselamatan Bapak gitu loh. Iya kan? Meresikokan keselamatan Bapak. Gimana kalau cuma mengimani gini, tahu-tahu Bapak nanti meninggal masuk neraka, nggak ada jalan buat balik. Cuma itu doang Pak, sorry. Terima kasih. Ini cukup panjang lebar penjelasannya. Ya, tanggapnya singkat Pak, yang nggak perlu tanggapin nggak usah tanggapin Pak. Jadi saya tanggapi masalah Al-Quran katanya 20 tahun baru dibikin, tidak. Jadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanonisasi. Saya nggak paham ya yang dimaksudkan kanonisasi. Di dalam Islam, dibukukan Pak, catatan itu dibukukan, dibikin buku tuh kanonik gitu loh Pak, dibukukan. Sebelumnya kan ditemukan di lempeng-lempeng kayu gitu Pak, di hafalan-hafalan. Sudah paham Ibu Kuti. Jadi kalau ditulis itu sudah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 6 bulan sebelum Haji Wada. Jadi 6 bulan sebelum Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan sahabatnya sebanyak 40 orang sebagai penghafal yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada mereka. Kemudian penulisannya yaitu Zaid bin Thabit untuk menuliskan ayat-ayat ataupun wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ditulis 6 bulan, sekali lagi 6 bulan sebelum Haji Wada. Di saat Haji Wada terjadi, kemudian ada itu kan selama 6 bulan itu namanya vakum, tidak ada firman Tuhan lagi. Makanya para sahabat bertanya-tanya, kenapa lama tidak ada wahyu dari Tuhan lagi ya Rasulullah? Karena Rasulullah kan tidak bisa menjawab, memang tidak ada Allah yang menurunkan, ya kita berjalan apa adanya, kan begitu, berjalan aja. Nah, setelah Haji Wada, barulah Allah menurunkan ayat yang terakhir. Apa bunyi ayat yang terakhir? Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Telah aku cukupkan, telah aku sempurnakan agamamu wahai Muhammad, kata Allah. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu ya Muhammad, kata Allah. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku telah ridha terhadap Islam sebagai agamamu Muhammad. Allah ridha kepada agama Islam, itulah ayat yang terakhir. Kemudian sahabatnya ada yang bergembira karena sudah tidak ada ayat lagi yang turun. Namun satu orang sahabatnya menangis. Siapa yang menangis? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabatnya heran, kenapa wahai Abu Bakar engkau menangis? Kita sudah selesai. Wahyu tidak akan turun lagi. Tapi apa kata Abu Bakar? Wahai sahabatku, ini pertanda Nabi kita akan dipanggil oleh Allah, akan meninggal dunia. Itu pertanda, kata Abu Bakar. Makanya sahabatnya baru sadar. Mereka pun menangis semuanya. Baru sadar kalau sudah terakhir, berarti Allah akan mencabut nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 3 bulan setelah Haji Wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, karena sudah sempurna agama Islam, sempurna agama Islam. Jangan dipikir. Pada nih Pak. Boleh. Oke. Ini saya rasa tunggu ya. Apapun jawaban Pak Dhani saya rasa udah ini ya, dia udah sampaikan dari perspektif dia ya. Dan kita lanjutkan digunakan untuk pertanyaan. Ya boleh ya, boleh. Ya Pak. Nah nanti Pak. Bu kasih ini dulu Bu. Tujuh naga. Saya udah lama loh. Oh ya silakan.
Selamat sore Pak Dani. Selamat sore. Selamat sore Pak Dani. Terima kasih. Ya. Ini Pak Dani. Saya coba bacakan satu ayat ya. Al-Isra ayat 106. Saya pakai bahasa Indonesia aja, saya terjemahkan. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar engkau buka kurung Muhammad membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya secara bertahap. Setahu saya Muhammad itu tidak bisa membaca. Bagaimana caranya membaca? Coba silakan dulu ditanggapi. Terus tadi saya agak bingung juga perkataan Pak Dani ini. Ada tadi saya dengar perkataan dua saja. Oh, dua saja. Oke, satu lagi yang paling penting nih. Oke, yang paling penting nih. Oke, nggak tercover semua. Oke, satu yang tadi ya. Apa maksud kami itu siapa? Ya, kenapa bukan Allah itu? Kedua, kenapa perkataan Allah ke Muhammad saat Isra Mi'raj? Kan Muhammad ketemu tuh, katanya ke surga ya. Ketemu Allah. Tadi lain lagi. Ini lain lagi. Enggak, ada dua pertanyaan, Pak. Baca aja dulu. Oke. Ada dua pertanyaan, masa dua aja enggak sanggup Bapak. Ya, dijawab satu dulu, Pak. Oke. Silakan Pak, satu-satu. Oke. Satu aja. Oke, Alisa. Pak, tolong dijelaskan Pak. Hati kami di situ. Jadi baiknya Allah berfirman dalam Al-Quran, bukan nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Itu semuanya pakai kami. Kenapa ditanya pakai kami? Kami kan berarti lebih dari satu, baik secara bahasa Arab, ya bahasa original teksnya, maupun bahasa Indonesia. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman ini adalah sunnah malaikat Jibril, penginginan batu. Ya, itu kehendak. Firman itu kan Allah yang bersabda. Allah yang bersabda kan? Allah yang bersabda. Oke. Anda jangan menjelaskan. Oke, enggak. Biar kita satu paham, Pak. Karena Bapak dari tadi banyak mengarang gitu. Oh, nggak bisa. Karena tadi Bapak banyak nggak bisa satu paham, Pak. Bapak orang non-Islam, saya orang Islam. Mungkin satu paham, jangan dipaksa. Saya mute sebentar ya. Sorry Pak YKS. Pak Naga, kalau Bapak mungkin baru di Zoom ini, ya kami tekankan di sini dialog Pak, bukan berdebat. Kita sadari bahwa ada pemahaman-pemahaman yang tidak bisa ada titik temunya. Di sini kita justru ingin memahami seperti apa sudut pandang Islam dan Al-Quran. Jadi ketika Islam menjelaskan, kita apresiasi dan terima saja seperti apa penjelasan mereka. Tidak harus Bapak menerima itu menjadi pemikiran Bapak juga. Tidak harus pendapat gitu ya, tapi kita terima apresiasi. Jadi ini dialog ya, bukan untuk saling menjatuhkan, mencari pembenaran dan seterusnya. Kira seperti itu Pak. Silakan Pak, Stephen Naga dengan Pak. Makanya saya katakan tadi kalau Bang Tujuh Naga ingin menyamakan pemahaman dia, katanya mau satukan pemahaman, nggak bisa. Pemahaman Islam ya seperti itu. Pemahaman Anda silakan. Oke, ya itu ya bersyukurlah kita nih, Bang Edo kita nih cukup cukup jeli di dalam melihat suatu persoalan. Terima kasih Bang Edo. Ya, Bang Edo boleh saya tambahin, boleh Pak, boleh nggak? Kalau boleh nggak apa-apa. Sebentar Muti, biarkan ini dulu Tujuh Naga sama Pak Dani sampel topiknya dulu. Oke, mohon maaf karena mohon maaf ya host ya, saya berusaha untuk menyamakan pandangan biar nyambung
komunikasi. Itu Iya, saya. iya. Boleh. Tunggu sebentar. Bu, sebentar udah selesai ya Pak tadi ya? Iya, silakan. Ya. Iya, boleh saya nggak? kasih Mana ke saya firman, Herdi dulu Bu ya. aja kan Putih. belum. Ya. Saya kasih Firman. hadis Pak Herdi ya. Oh iya, boleh. Ya, silakan Herdi. Iya, Pak Dani. Pak Dani, saya ingin tanya, yang termasuk di dalam kata kami itu siapa saja, Pak Dani? Apakah malaikat, apakah ada Muhammad, apakah bersama Allah? Dan apakah kata kami itu Allah bisa berdiri sendiri dengan kata kami, atau malaikat bisa berdiri sendiri, atau Muhammad bisa berdiri sendiri menggunakan kata kami? Gimana, Pak? Terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena Allah itu menurunkan kehendaknya kepada malaikat Jibril. Karena antara malaikat Jibril, antara Allah dan malaikat Jibril ini sesuatu yang gaib, yang abstrak bagi kita yang awam, bagi kita yang awam, maka dua subjek menyampaikan kepada Nabi Muhammad, maka istilah itulah dikatakan kami. Kan dua, yang namanya kami kan berarti lebih dari satu. Siapa lebih dari satu? Ya Allah dan malaikat. Makanya malaikat itu adalah pesuruhnya Allah untuk menyampaikan firman. Ya, boleh Pak. Kami. Ya, ngerti. Boleh Pak, saya Pak. Pak Kevin, boleh saya? Ya, ini udah selesai belum? Ya. Sini ya, siapa Herdi ya? Belum. Ya, sebentar aja. Bentar ya. Ya, gini aja. Siapa nih? Herdi dulu, biar Siap. Pak Dani, Anda mengatakan kata kami itu tidak bisa dipisahkan dengan Muhammad maupun malaikat. Tapi bagaimana dengan QS 2 ayat 34? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat. Terpisah ya. Kami terpisah. Ini tadi mengatakan tidak terpisah. Ini terpisah. Kami berfirman kepada malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Dan saya juga bisa buktikan Pak Dani, kata kami itu memiliki Tuhan. Jadi kalaupun Anda artikan kami itu Muhammad atau malaikat atau Allah, jadi kami itu memiliki Tuhan. Nanti saya bawakan ayatnya di dalam QS 19 ya. Coba Pak Dani dijelaskan itu bagaimana. Saya tambahin juga boleh? Ya, boleh. Silakan. Ya, gini, kalau saya melihatnya bukan dari situ ya. Saya melihatnya dari kata-kata kami itu sendiri. Di dalam bahasa Inggris kami itu disebut we. Ya, kalau kita itu us. Kalau kami itu subjek pelaku. Jadi ketika Bapak Dani mengatakan bahwa kami itu termasuk dari malaikat-malaikat, lalu Pak Dani mengatakan malaikat itu adalah utusan, ya kan, perantara. Jadi itu artinya ketika Bapak mengatakan kami yang malaikat itu adalah pelaku, malaikat itu juga adalah Allah. Karena kami itu sendiri adalah subjek atau pelaku yang lebih dari satu, yang punya otoritas yang sama, yang adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhannya lebih dari satu, Pak. Itu dia Pak. Dari sudut bahasa aja Bapak tidak bisa mengatakan bahwa itu bersama dengan Jibril, karena Jibril itu adalah perantaranya. Kalau Bapak mengatakan itu bersama dengan Jibril, itu artinya Jibril itu juga Tuhan. Lagi pula Pak, yang saya mau kasih tahu, Bapak mengatakan bahwa Muhammad menerima wahyu. Nah sekarang sekali lagi saya mau bilang, kata wahyu itu sendiri Pak, sebetulnya Bapak nggak ngerti. Wahyu itu adalah ilham Pak. Ilham itu artinya ada di dalam pikiran manusia saja, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dikasih tidak akan ada datangnya bahwa betul-betul Muhammad terima wahyu. Karena apa? Karena wahyu itu bermain-main di dalam otak pikiran manusia saja Pak. Oleh sebab itu Jibril tidak akan pernah dibuktikan apapun, karena wahyu itu sendiri artinya ilham. Beda dengan firman Pak. Firman itu ketika Yesus datang kepada Saulus, dia berfirman, Saulus, semua orang bisa dengar, semua orang bisa lihat kuasanya, Pak. Dan firman itu telah menjadi manusia dan semua orang bisa lihat kuasanya, Yesus itu. Nah, kalau wahyu itu cuma main-main di otak pikiran orang, Pak. Nah, kalau saya mau dapat ilham atau mau dapat wahyu, mau karang lagu bagus, saya menyendiri. Lalu akhirnya saya dapat.
dapat lagu yang bagus, saya bisa karang lagu yang bagus. Seperti inilah yang terjadi dengan Muhammad. Pada saat itu latar belakangnya memang dia sedang mencari-cari agama mana yang benar. Lalu dia pergi masuk ke dalam goa, Pak. Dia memang sedang mencari ilham atau wahyu itu. Nah, dapatlah dia, tetapi itu pun tanpa pembuktian karena hanya ada wahyu, Pak. Wahyu itu hanya pikiran, Pak, pikiran. Jadi semua yang dirasakan Muhammad itu yang dia bilang mendapat wahyu cuma pikiran, Bapak, gitu loh. Kecuali kalau Bapak mengatakan itu adalah firman, karena firman itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari. Lalu matahari itu jadi, Pak. Ada kuasa yang hidup di situ. Berfirmanlah Yesus gitu ya, hai orang lumpuh bangunlah. Orang lumpuh itu bangun, Pak, karena ada kuasa dan terlihat gitu loh. Beda dengan wahyu. Ya, wahyu itu hanyalah ilham gitu loh, Pak. Ilham itu yang tidak bisa dibuktikan apakah betul dari Jibril atau dari Tuhan. Nah, ketika Bapak mengatakan bahwa Muhammad itu mendapat wahyu dari Allah, tetapi kan selama ini yang berhubungan dengan Muhammad itu cuma Jibril, Pak. Allah tetap pada singgasananya yang tidak akan pernah datang, tidak akan pernah nongol, dan dia tetap dari kekal sampai kekal di singgasananya gitu loh, Pak. Dan Muhammad hanya berhubungan dengan Jibril, dan itu pun hanya wahyu gitu loh. Bapak cari aja deh, jadi dua kata ya, kami itu artinya subjek pelaku. Ketika Bapak mengatakan bahwa itu termasuk juga dengan Jibril, kami itu berdua, maaf, itu artinya bahwa Jibril itu adalah Tuhan, karena kami itu artinya pelaku yang lebih dari satu. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, lalu juga wahyu itu, Bapak juga dari wahyu itu juga, wahyu itu artinya mengilhami, ilham yang masuk dalam pikiran seseorang yang memberikan penjernihan, yang memberikan ilham gitu loh. Itu dia, cuma segitu, Pak, gitu loh maksud saya. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Ini penjelasan cukup panjang lebar. Saya simpel saja menjelaskan. Tidak perlu panjang lebar. Antara wahyu dan ilham itu memiliki perbedaan. Kalau wahyu, sekali lagi, itu adalah redaksinya. Sekali lagi ya, redaksinya dari Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ilham itu memang apa yang disampaikan oleh Ibu Uti tadi, itu namanya ilham. Diilhami. Itu kan bahasa Arab. Makanya kalau bahasa Arab, kalau orang yang mengerti makna wahyu itu apa, ilham itu apa, gampang kalau kita mengerti bahasa Arab. Beda dengan firman. Firman itu bukan bahasa Arab. Lagi, firman bukan bahasa Arab. Tidak ada orang Arab menyebutkan firman, tidak ada. Kalau firman itu adalah sumber ataupun akarnya dari bahasa Persia. Terima kasih supaya dapat dibedakan. Nanti kita sambung kembali. Saya mau live dulu sebentar, barang 20 menit. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak. Saya juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Uti pada ini itu. Tuhan Yesus berkati. Ya, saya live ya, Kevin. Maaf. Ya, itulah tadi percakapan kami dengan Bapak Dani dan membuktikan bahwa semua yang dia katakan itu dengan tegas dia tadi mengatakan itu adalah urusan imannya sendiri. Jadi semuanya hanya berdasarkan iman atau kepercayaannya sendiri. Lalu Bapak Dani mengatakan bahwa firman itu, kata firman tidak ada di Quran. Lalu itu yang memfirmankannya adalah Jibril. Tetapi yang kita bicarakan sekarang ini adalah pembuktian-pembuktian. Walaupun dia mengatakan tidak ada kata firman di dalam Al-Quran, tetap saja arti firman itu artinya perkataan Allah. Tentu saja ada ya, perkataan Tuhan gitu, tentu saja ada. Lalu dia mengatakan bahwa itu jelas berasal dari Jibril. Jadi wahyu itu adalah pikiran atau pengejauhan tahan dari Tuhan. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah pembuktian. Apakah benar itu memang pengejauhan tahan dari Tuhan? Tidak ada yang tahu karena tidak pernah bisa terbukti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.